Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Apa sih coba sih? Menjadi tersangka. Ini parah ini. Ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya, begitulah realita kehidupan Bu Tifa. Ketika kita dianggap masih menguntungkan bagi mereka, mereka akan datang berbondong-bondong, nempel kayak perangkok. Tapi begitu kita mendapat masalah, mereka akan satu persatu mundur. Itulah realita kehidupan Bu Tifa. Saya yakin, tetap sekali lagi sebelum saya tutup, saya sangat yakin akan muncul putra-putri bangsa, ya, pemberani dan tidak pengecut yang akan melanjutkan perjuangan ini, ya. Yang akan melanjutkan perjuangan ini. Oke? Ada komentar? Ada komentar. Maksudnya bakalan ada orang-orang nanti menjadi penerus kalian. Apakah kalian mau cari teman supaya yang masuk nggak cuma kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang tipu-tipu ya, yaitu si dokter mangkrak yang sepertinya habis nangis berjamaah berhari-hari dengan teman-teman dan keluarganya. Aduh, suaranya sengau teman-teman ya, mirip seperti seorang perempuan habis nangis. Iya, memang seperti itu, dan dia kali ini mengaku sedih. Ini yang juga membuat saya sedih. Karena katanya itu kan, kesedihan orang lain itu juga kesedihan, separuh kesedihan bagi kita. Hah? Ya gimana gitu kan, dia kemarin sok-sokan, sekarang sedih kan, kasihan gitu loh. Katanya ya, ketika awal dia menyerang Jokowi ya, katanya itu banyak sekali yang mendukungnya. Setiap pertemuan ruangannya selalu penuh sesak oleh orang-orang yang dia anggap mendukungnya. Dan begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, ruangan pertemuannya kosong. Kok kalian itu nggak sadar-sadar gitu loh, bahwa selama ini ya kalian itu hanya dimanfaatkan saja, diperalat, ya kan? Jadi hadapilah jeruji besi itu sendirian, gak usah kau ajak teman-teman. Kau pikir mereka yang selama ini terlihat mendukungmu, selalu hadir ketika kau bikin acara, itu benar-benar mendukungmu? Enggak, kagak. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Saya adalah seorang ahli prediksi. Saya ini prediktor. Ilmu saya adalah ilmu tentang memprediksi. Apa sih coba sih? Si tipu ngedadak jadi ahli prediksi. Ya kan, semakin kesini kamu semakin ahli ngibul. Katanya Pak Purnomo. Cuma istilahnya itu loh, ahli prediksi namanya prediktor. Ini kata-kata dari mana gitu loh. Saya pernah menjadi editor KBBI eksternal teman-teman ya. Editor KBBI eksternal gitu. Saya belum pernah mendengar istilah prediktor. Ya nggak tahu juga, siapa tahu saya salah ya. Ada aja. Lanjut. Jadi tepat 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan yang lalu kita bersama-sama hadir di ruangan ini persis ya. Pada waktu itu Jokowi menyampaikan laporan polisinya. Ya, waktu itu ruangan itu penuh sesak. Puluhan lawyer hadir untuk mendukung kami. Tapi tiba waktunya, pada saat kami menjadi tersangka, ruangan ini terisi cuma setengahnya, ya. Jadi sebetulnya ya seperti itu
itulah sebuah perjuangan. Perjuangan itu berat sekali. Kami rencana bulan Desember 2025, bulan depan, saya, Mas Roy, sama Bang Rismon akan ke Singapura untuk melanjutkan penelitian kami, melengkapi apa yang kami tulis. Tapi begitu kami masuk sebagai tersangka, kami sudah dicekal, nggak bisa keluar negeri. Ya, dengan status tersangka kami nggak bisa keluar negeri. Jadi harapan saya sebetulnya kalian nggak usah risau. Saya ada di luar atau di dalam. Yang lebih saya risau, yang lebih saya gelisah, yang lebih saya gundah adalah jika perjuangan kami itu berhenti hanya karena kalian diam, hanya karena kalian membisu, hanya karena kalian tidak mau peduli dengan apa yang kami lakukan. Kami di luar maupun kami di dalam tahanan, kami masih bisa makan soto, ya, masih bisa makan soto. Gak ada masalah, ya, gak ada masalah. Saya tidak tahu apakah yang ada di ruangan ini menyadari besarnya masalah ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini menyadari betul besarnya masalah ini. Ini adalah perang terbesar 80 tahun. Ini perang terbesar 80 tahun. Rakyat biasa, bukan siapa-siapa, melawan mantan penguasa yang menguasai 9 triliun. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengecut. Takut sih. Aduh, fokus ya sama pernyataannya si Dokter Mangkrak ya. Jadi tepat 6 bulan yang lalu di ruangan ini ketika Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya, ruangan ini penuh sesak ya kan, manusia. Tapi setelah kami ditetapkan sebagai tersangka, ruangan ini kosong. Jangan salah kau, ruangan itu tetap penuh. Cuma isinya bukan manusia, jin dan setan bersama kursi-kursi yang kosong itu. Ada Dokter Mangkrak dan krisis moneter kecewa dan sedih. Pendukungnya menghilang ditelan bumi ketika Dewa Panci CS menyandang status tersangka. Sudah dibilang kalian itu diperalat, nggak percaya. Lanjut. Menjadi tersangka. Ini parah ini. Ruangan ini terisi cuma setengahnya. Ya begitulah realita kehidupan Bu Tifa. Ketika kita dianggap masih menguntungkan bagi mereka, mereka akan datang berbondong-bondong, nempel kayak perangkok. Tapi begitu kita mendapat masalah, mereka akan satu persatu mundur. Itulah realita kehidupan Bu Tifa. Saya adalah seorang ahli prediksi. Oh gitu Bu Tifa. Sekarang jadi ahli prediksi ya. Wah, jangan-jangan Ibu Tifa sudah memprediksi bahwa akan ada 8 orang jadi tersangka termasuk Anda. Seperti itu Bu Tifa. Iya, udah memprediksi gitu loh. Nah inilah orang yang mengaku sebagai seorang ahli prediksi dengan istilah prediktor, tetapi dia tidak bisa memprediksi nasibnya sendiri. Hah? Kalau dia bisa memprediksi nasibnya sendiri, sejak dulu dia akan merasa sedih karena dia sudah tahu akan mendekam di balik jeruji besi. Tapi nyatanya dia anteng-anteng aja ya kan, malah ada upaya untuk memfitnah Ibunda Jokowi yang sampai datang ke makam Jokowi dan lain sebagainya. Baru sekarang kelihatan sedih ya kan, suaranya sengau habis nangis. Lah, lanjut. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Ketika saya menerima surat dari Polda Metro Jaya, tepat Jumat Barokah, tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya, hari Jumat, hari yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanggal
7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat saya ini sakral. Ini adalah tanda. Ini adalah sebuah tanda pintu untuk membuka. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak semuanya, maka negara ini akan hancur luluh lantak. Dari suaramu yang bergetar, sepertinya ada rasa ketakutan yang mendalam. Tifa, pasti kamu sangat kalut dan takut. Aku analisa dari suaramu yang sengau, sepertinya kamu lagi kurang sehat. Mungkin kamu sedang terserang flu? Atau karena rasa stres yang disebabkan oleh rasa takut di penjara yang menghantuimu? Bisa jadi suara sengaumu itu akibat kamu habis nangis ya? Kemarin-kemarin kamu dengan gayamu yang jumawa menghina Pak Jokowi. Nah sekarang kamu sudah jadi tersangka. Ngeri kan? Ngebayangin di penjara 12 tahun? Pasti setelah penetapan tersangka kamu terus menangis semalaman. Sampai suaramu jadi kayak gitu. Coba deh guys. Kalian dengerin pakai headset, suara si Tifa ini kayak orang lagi pilek atau lagi flu. Tapi kalau aku bilang si itu suara habis nangis, si Tifa pasti shock lah. Ngebayangin bakal di penjara 12 tahun. Dalam beberapa minggu, pasti berat badannya bakal turun drastis. Itu karena efek stres, terus gak doyan makan dan gak bisa tidur. Tiap mata mau merem, langsung kebayang jeruji penjara. Seandainya tertidur pun akhirnya mimpi buruk. Begitulah kira-kira gambaran orang yang sedang dalam proses akan dipenjara. Makanya Tifa, ini buat pelajaran. Biar ke depan kau bisa jaga mulutmu. Karena yang mengantarmu ke penjara nanti kan akibat mulutmu yang bocor. Kau pasti nanti akan menyesal. Membuang waktu bertahun-tahun di dalam penjara. Kau hanya akan dicatat dalam buku hitam sejarah sebagai sampah bangsa. Kau bukan pejuang. Apalagi pahlawan. Sungguh miris kan? Hore, 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 Tifa jadi tersangka. Hore, 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 Rismon jadi tersangka. Asik, 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 asik. Termul. Ayo goyang. Wih, menarik kali pernyataan di bagian depannya ya. Kalau rakyat Indonesia tidak bergerak maka Indonesia akan luluh lantak. Luluh lantak pale lo peang. Bergerak kemana yang jelas gitu loh. Setiap hari masyarakat Indonesia ini bergerak, ya kan? Siswa bergerak ke sekolahnya, dari sekolah waktunya pulang sekolah bergerak ke rumahnya. Ya, orang yang sudah dewasa yang sudah bekerja setiap hari bergerak ke tempat kerjanya, yang jelas gitu loh. Ada lanjut.
Setelah nonton video-video RRT atau teroris pasca ditetapkan sebagai tersangka, kan dimintai tanggapan gitu. Ada sih yang bilang gini, kalau saya sih senyum aja, tapi menghargai dan menghormati keputusan itu. Ada juga yang bilang gini, kalau saya sih biasa-biasa aja, datar-datar aja katanya. Ada satu lagi nih, saya bersyukur, ikhlas masuk penjara. Justru saya penasaran sama penjara, gimana sih? Pengen nyobain katanya. Pengen nyobain. Tapi bagi saya sih itu hanyalah kata-kata untuk menguatkan dirinya, menguatkan hatinya, menguatkan perasaan dan pikirannya, dan ingin menunjukkan kepada para pendukungnya bahwa kami ini kuat loh, kami ini tegar loh. Ya, tapi sayang, yang namanya mimik wajah, namanya gestur tubuh, itu nggak bisa berbohong kawan, nggak bisa berbohong. Lagian siapa sih yang mau hidup di penjara? Siapa yang dimana dulunya hidup bebas, mau ngapain aja bebas, mau kemana-kemana bebas, mau liburan ke sana kemari bebas, main sama anak, sama istri, sama suami bebas. Tahu-tahu hidup di suatu ruangan kecil, bisa jadi sendirian, bisa juga berkelompok, dan nggak bisa kemana-mana, nggak bebas. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau seperti itu? Bagi saya, ini pendapat saya pribadi ya, hanya orang bodoh saja yang mau hidup di penjara. Ya iyalah, ya kan, kita sudah bisa ngelihat kok dari wajah-wajah mereka ya. Terutama ini sebetulnya keahliannya ahli ekspresi gitu ya, baik mikro maupun makro ekspresi dan mikro ekspresi. Ya bukan keahlian saya, walaupun saya pernah belajar secara otodidak, mengerti gitu ya, dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan. Mungkin saja mereka mengatakan kami happy, kami senang, kami tabah menghadapi dan lain sebagainya, tetapi secara ekspresi ya nggak bisa dibohongi lah. Diksi yang keluar dari alat ucap mereka ya, melalui artikulasi mereka dalam hal ini adalah bahasa, itu kadang itu nggak sama dengan perasaan yang ada di dalam hatinya. Itulah pentingnya mikro dan makro ekspresi, kan seperti itu. Lanjut. Saya yakin, tetap sekali lagi sebelum saya tutup, saya sangat yakin akan muncul putra-putri bangsa, ya, pemberani dan tidak pengecut, yang akan melanjutkan perjuangan ini. Ya. Yang akan melanjutkan perjuangan ini. Oke? Ada komentar? Ada komentar. Maksudnya bakalan ada orang-orang nanti menjadi penerus kalian. Apakah kalian mau cari teman supaya yang masuk nggak cuma kalian? Itu tujuannya atau kayak mana gitu? Meneruskan supaya nanti ada yang menyusul kalian. Kalau udah masuk itu sendiri-sendiri aja lah, gak usah ngajak-ngajak orang. Nanti kan kasihan juga orang-orang itu pun ujung-ujungnya masuk penjara juga. Tapi namanya berjuang ikhlas, kok ngajak-ngajak orang? Gimana sih? Iya, ada pertanyaan kata netizen barusan. Kau mau nyari temen, biar di penjara kau tidak kesepian. Kan udah banyak, 8 orang, ya. Nanti minta aja agar sama si dokter mangkrak, ya, kemudian sama si perempuan itu tetap di sel, di satu sel yang sama. Iyalah, biar kalian itu nggak sendirian, ya, nggak usah ngajak teman lagi lah. Lanjut. Ya, Joko Widodo harus hadir. Ngapain Pak Joko Widodo harus hadir? Nggak wajib, Pak Jokowi itu nggak wajib hadir. Karena yang ditujukan kepada Anda, Roy Suryo, Tifa, dan kawan-kawan, itu bukan soal keaslian ijazahnya Pak Jokowi, tapi soal video hoax dan UU ITE. Jadi Pak Jokowi nggak wajib hadir. Beban pembuktiannya itu ada pada jaksa dan penyidik. 2 alat bukti itu udah cukup. Yang pertama, dari Puslapor Polri yang udah menganalisa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan dari UGM, dari histori akademisnya Pak Jokowi,
juga udah menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Sebenarnya kita ini juga bingung, kalian nggak percaya sama Pak Jokowi. Oke lah, kalian mungkin punya alasan lain kenapa nggak percaya sama Pak Jokowi. Tapi Polri juga kalian nggak percaya, UGM kalian juga nggak percaya. Lalu kalian percayanya sama siapa, Blok? Kalian itu merasa kalianlah yang paling benar, kalianlah yang paling pinter, kalianlah yang paling jujur. Terus orang lain di mata kalian itu nggak bener semua, nggak jujur semua, nggak pinter semua. Kan tolol. Gimana teman-teman pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jikikis. Nah kan ini kebodohannya mereka-mereka yang selama ini menuduh ijazah Jokowi palsu. Mereka sendiri aja nggak paham sebetulnya hukum itu bagaimana. Mereka menginginkan Jokowi hadir di persidangan. Walaupun sebetulnya Jokowi itu nggak wajib hadir ya, karena seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, Undang-Undang ITE, pelanggaran ITE itu tidak mewajibkan ya pelapor itu hadir. Beban pembuktian itu berada di tangannya hakim dan penyidik gitu loh. Tapi Pak Jokowi sudah menyatakan siap hadir dan membawa semua ijazah dari SD sampai SMA, sampai kuliah. Ya kan? Jadi tunggu aja nanti Mon ya. Pasti kau nanti akan ketemulah sama Jokowi ya. Junjunganmu ya kan. Kau sebetulnya kan ngefans sama Jokowi, cuma nggak digubris jadi kau macam kayak gini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.